Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang perspektif pengukuran atas kegunaan keputusan dengan mata kuliah Teori Akuntansi semester 4 kelas F dan dosen pengampu Ibu Dr. Niswatin SPD SE MSA. Dan di kelompok 4 ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri Sebastian Surya Setiawan, kemudian ada Indri Pratiwi Eswaja, ada Kak Masyirati Jibu, Delvita Darman, dan Mita Hairani. Baik, saya akan menjelaskan tentang perspektif pengukuran atas kegunaan keputusan. Nah, apa sih perspektif pengukuran atas kegunaan keputusan? Perspektif pengukuran atas kegunaan keputusan adalah suatu pendekatan ke arah pelaporan keuangan, di mana para akuntan yang melakukan suatu tanggung jawab serta menyertakan nilai-nilai wajar ke dalam laporan keuangan sesuai profiling jadilah untuk membantu investor untuk meramalkan nilai fundamental perusahaan. Sejumlah pertimbangan datang bersama-sama untuk menyatakan bahwa kegunaan keputusan tentang pelaporan keuangan mungkin ditingkatkan oleh perhatian yang ditingkatkan ke pengukuran, seperti surat-surat pasar berharga mungkin tidak sama efisien seperti yang dipercaya. Nah, menurut William R. Scott dalam bukunya, pendekatan pengukuran terhadap kegunaan keputusan merupakan pendekatan terhadap pelaporan keuangan di mana akuntan mengembang tanggung jawab untuk memasukkan nilai terkini ke dalam laporan keuangan yang sebenarnya dengan ketentuan ke dalam laporan keuangan yang sebenarnya, bahwa hari ini dilakukan dengan keadaan yang wajar, sehingga mengakui peningkatan kewajiban untuk membantu investor memprediksi kinerja dalam nilai keuangan. Nah, pendekatan pengukuran ini tidak membatalkan argumen bahwa investor bertanggung jawab untuk membuat prediksi mereka sendiri tentang kinerja perusahaan di masa mendatang. Sebaliknya, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memungkinkan prediksi yang lebih baik tentang kinerja ini melalui sistem informasi yang lebih informatif. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang keterkaitan nilai informasi laporan keuangan. Perspektif pengukuran atas kegunaan keputusan mengimplikasikan penggunaan fair value atau nilai wajar di dalam laporan keuangan yang baik. Penggunaan fair value ini menganjurkan pendekatan neraca untuk pelaporan keuangan sebagaimana berlawanan dengan pendekatan rugi laba yang mendasari penelitian. Implikasi pada peran yang lebih luas laporan keuangan untuk membantu investor dalam memprediksi nilai fundamental perusahaan, yaitu nilai saham perusahaan yang akan dimiliki jika semua informasi yang relevan berada di publik. Kemudian ada teori tentang Lev pada tahun 1989 yang ditujukan bahwa pasar menjawab berita yang baik atau jelek dalam laba yang sungguh-sungguh kecil, bahkan setelah dampak ekonomi luas peristiwa telah dipertimbangkan. Sesungguhnya hanya 2 hingga 5% tentang variabilitas bagian jendela keamanan yang tidak normal kembalikan di sekitar tanggal pelepasan informasi nafkah dapat dihubungkan dengan labanya sendiri. Proporsi variabilitas yang diterangkan naik atau maju sedikit banyaknya untuk jendela yang lebih luas. Dalam bukunya Financial Accounting Theory, William R. Scott membahas keterkaitan antara nilai informasi laporan keuangan dan perspektif pengukuran dalam konteks kegunaan untuk pengambilan keputusan. Pendekatan ini melakukan pentingnya penyajian informasi keuangan yang relevan dan andal untuk membantu pengguna, terutama investor, dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat. Nah, pendekatan pengukuran dalam kegunaan keputusan. Pendekatan pengukuran berfokus pada penyajian nilai wajar dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang mencerminkan nilai aktual, aset, dan liabilitas perusahaan saat ini, sehingga pengguna dapat menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih akurat. Scott mengindikasikan bahwa penggunaan nilai wajar dapat meningkatkan relevansi informasi
meskipun harus diimbangi dengan pertimbangan keandalan data yang disajikan. Efisiensi pasar dan implikasinya. Nascode juga mempertimbangkan efisiensi pasar sekuritas dalam konteks ini, di mana jika sepenuhnya efisiensi, ketergantungan pada informasi tambahan dalam catatan laporan keuangan berbasis biaya historis mungkin tidak cukup bagi investor. Oleh karena itu, integrasi nilai wajar dalam laporan keuangan utama dapat membantu mengurangi efisiensian dan meningkatkan kegunaan informasi bagi pengambilan keputusan. Berikut ada tantangan dalam penerapan nilai wajar. Meskipun nilai wajar dapat meningkatkan relevansi informasi, Scott mengingatkan adanya tantangan keterkaitan andalan pengukuran. Estimasi nilai wajar yang tidak akurat dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara relevansi dan keandalan dalam penyajian laporan keuangan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang motivasi pribadi untuk produksi informasi. Istilah produksi tentang informasi boleh mengambil beberapa menjadi terbiasa dengan kita menggunakannya untuk dua pertimbangan. Pertama, kita ingin berpikir tentang informasi sebagai komoditas yang dapat diproduksi dan dijual. Kedua, kita ingin suatu cara berpikir dipersatukan tentang berbagai produksi informasi dengan jalan dapat terpenuhi. Informasi diperlukan untuk memonitor pemenuhan dengan kontrak. Kemudian, informasi tentang pendapatan neto diperlukan untuk menyediakan suatu ukuran hasil. Motivasi pribadi untuk para manajer untuk menghasilkan informasi tentang perusahaan mereka juga berasal dari kekuatan pasar. Pasar pekerja yang manajerial yang secara konstan mengevaluasi capaian manajer. Sebagai hasilnya, manajer melepaskan sumbang, tidak sempurna, atau informasi yang dibiaskan akan rugi kepada reputasi mereka. Motivasi lain produksi informasi ada beberapa macam. Yang pertama, prinsip pengungkapan. Kedua, pemberian sinyal. 3, kebijakan keuangan sebagai isyarat. 4, mencari informasi pribadi. Kemudian kesimpulan, materi ini membahas perspektif pengukuran atas kegunaan keputusan dalam pelaporan keuangan yang menekankan penggunaan nilai wajar untuk membantu investor meramalkan nilai fundamental perusahaan secara lebih akurat dibandingkan dengan biaya historis. Pendekatan ini berfokus pada neraca untuk memprediksi nilai perusahaan dengan lebih tepat. Informasi diproduksi untuk memenuhi kebutuhan kontraktual, mengevaluasi kinerja manajer, dan mendukung prinsip pengungkapan serta pencarian informasi pribadi. Dan bab ini merujuk pada Financial Accounting Theory karya R. William Scott. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.